Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi di kelas 12, yaitu materi tentang iklan online, ya. Iklan online yang kemarin definisinya sudah dibahas di video pertama. Dan hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya lebih dalam lagi terkait dengan materi iklan online. Dan saya sudah bagi anak-anakku sekalian bisa cek langsung di website, kemudian pilih materi pelajaran di bisnis daring kelas 12 paling bawah. Itu ada materi tentang merancang iklan online, bisa dibuka. Dan kemarin kita membahas tentang pengertian iklan online, dan hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan online. Sekedar review, kemarin kita membahas tentang definisi iklan, di mana iklan menurut Kotler adalah bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal atau suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Bila kita mau mengecek tentang iklan, ya, lalu juga menurut Tasari sama yang menawarkan suatu produk, dan definisi lebih utuhnya terkait iklan online itu adalah suatu pesan mengenai produk, jasa, ataupun acara yang ditempatkan di media online menggunakan tentu aplikasi atau komputer, laptop dan sebagainya, dan disebarkan melalui dunia maya. Dan jenis-jenis iklan online itu macam-macam ya anak-anak sekalian. Yang kemarin saya gambarkan bagaimana karakteristik dari iklan online, bisa dilihat lagi videonya, karakteristik iklan online itu apa dan sebagainya. Memang di teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, iklan itu sudah bermacam-macam jenisnya. Mungkin ketika saya mereview tentang iklan online ini, iklan online itu pun sedang berkembang, dan perkembangannya memang sangat pesat. Di mana saja seseorang bisa melakukan iklan online. Dan kalau kita lihat secara lebih menyeluruh, iklan itu memang online itu sangat banyak sekali. Yang paling umum saja yang kita lihat, jika kita buka Instagram misalnya, atau kita buka YouTube, kita buka Twitter, itu dan Facebook misalnya, tentu ada sedang pakai gitu ya. Misalnya kita pakai YouTube, pas mau nonton video ada iklannya, dilihat di bawah ada iklannya, di sebelah kiri atau kanan video tersebut ada iklannya dan sebagainya. Begitu juga Instagram, lagi asik-asik melihat Instastory misalnya, di situ ada iklan juga. Nah, nama iklan itu apa, bentuknya seperti apa, nanti kita pelajari di sini. Pertama ya, jenis-jenis iklan yang umum yang bisa kita ketahui adalah, yang pertama adalah direct advertising, yaitu atau iklan yang langsung berada di sana. Rata-rata website atau aplikasi itu punya direct advertising masing-masing. Biasanya ini kalau di sponsorship, ini adalah sponsor utama, jadi dia akan masuk ke dalam direct advertising, atau iklan langsung yang dipasang di dalam sebuah website. Kalau kita buka misalnya koran berita seperti Republika misalnya, kali ketika era-era blogging, era-era website itu mulai berkembang ya, dan ini juga mendukung perkembangan dari kayak Facebook ya. Ini misalnya di direct advertising ya, biasanya muncul di halaman-halaman utama kayak begini nih ya. Ini yang pasang sendiri, khusus dipasang oleh ini iklan Google. Bisa kita lihat direct advertising itu biasanya iklan yang eksklusif ya. Kita bisa cari misalnya di beritanya. Nah, misalnya kalau yang seperti ini iklan dari Google ya. Yang seperti ini ada tanda biru dan silang X ini. Nah, itu iklan dari Google. Sementara kalau yang dari direct advertising-nya biasanya saya belum menemukan di sini.
mungkin Republika belum mendapatkan sponsor utama baru, ya biasanya akan ditaruh di bagian atas seperti ini ya. Coba kalau kita buka Detik ya, kalau kita buka Detik misalnya, koran Detik, apakah dia ada? Nah misalnya Detik ya, di masa corona seperti sekarang ini memang iklan online terasa lebih menarik ya dibanding iklan-iklan, karena kita nggak keluar, mungkin sebagian besar kita nggak keluar, di rumah aja ya, paling menonton televisi dan sebagainya. Mungkin iklan-iklan seperti itu ratingnya bakal naik, yang bisa diakses di rumah. Nah, salah satu yang murah meriah itu ya pasti adalah iklan online ya. Nah ini seperti ini. Ini iklan Google ya, Google juga. Nah kayak gini nih, gimana ya? Ternyata di Detik pun didominasi iklan-iklan dari Google ya. Nggak masalah ya, jadi memang biasanya iklan itu ada di bagian atas, dan kerjasamanya pun langsung, misalnya pertemuan, rapat dan sebagainya, biasanya ada di sebelah sini. Cuman ini Detik juga memberikan iklan ini kepada Google ya, karena memang Google AdSense itu yang menarik buat berita-berita iklan seperti itu. Itu dia direct advertising ya. Ini kalau digambar contohnya seperti ini, kita kerjasama, kita langsung dan sebagainya. Lalu iklan self-service advertising. Nah ini konsep iklan yang sebenarnya dikembangkan oleh Google melalui AdWords ya. Jadi AdWords ini adalah iklan dikembangkan oleh Google, di mana kita sendiri yang men-setting iklannya ya. Jadi iklan AdWords ini adalah jenis iklan di mana kita mengatur sendiri budget iklan kita dan sebagainya. Nah ini iklan AdWords ya, seperti ini, kita lihat gambar. Nah ini iklan-iklan contohnya, ini ilustrasi. Nah kalau kita di Facebook pun, Instagram pun, kita sebenarnya menerapkan iklan self-service advertising. Jadi yang mengatur iklannya kita sendiri, yang setting kita sendiri. Kira-kira contohnya gitu. Mungkin teman-teman pernah beriklan juga di Instagram, di Twitter atau di Facebook. Nah itu kan sistemnya kita setting sendiri, kita mau beli iklan model seperti apa. Yang paling umum itu awal mula diperkenalkan besarnya pangsa pasar dan lingkupnya semakin luas, maka Google menerapkan self-service advertising ini. Selanjutnya adalah Ads Networks ya. Jadi Ads Network ini adalah jenis periklanan di mana menghubungkan iklan dengan pemilik website. Jadi gini, konsepnya pengiklan itu banyak ya, dan dia pengen pengiklan yang lebih spesifik. Nah, ada penyedianya, ada kurirnya, ada caloknya, ibaratnya gitu ya. Jadi dia membuat satu website, di situ dia dipertemukan antara pembuat konten dengan si pemilik iklan. Di Indonesia terkenal banyak ya, antara perusahaan dengan konsumen, pembuat konten, entah itu blog, entah itu Instagram dan sebagainya. Sebagai contoh sekarang ini ada aplikasi ini. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan orang-orang konten kreator di Instagram tentunya, kemudian mereka bekerja sama mencari perusahaan. Contoh-contohnya misalnya kita coba searching. Kalau kita buka akunnya di sini, kita akan menemukan nih ya, Sosialgo ya. Jadi bagaimana mempertemukan antara si influencer dengan pencari konten ya, iklan ya. Jadi misalnya saya suka membuat Instagram tentang teknologi, review handphone dan sebagainya, review laptop ya. Kemudian ada perusahaan seperti Asus, seperti Oppo dan sebagainya pengen beriklan. Dia pengen mencari orang-orang influencer yang lebih umum, lebih banyak gitu ya. Jadi dia pakai Sosialgo ini. Nanti dia menawarkan harga, sepakat atau enggak. Nah, kalau pengen coba ya, mungkin Anda seorang blogger, seorang buzzer, seorang YouTuber ya, itu bisa coba di sini. Blogger ini lebih sifatnya umum ya, misalnya dunia tulis seperti punya website, kemudian dan nulis-nulis dan sebagainya. Kalau buzzer ini biasanya dia tim yang membuat satu konten secara bersamaan.
Nah, yang baru viral hari ini kan misalnya di Instagram itu ada orang foto mayat dari orang yang terkena COVID misalnya di foto, tapi yang anehnya itu ketika mayat itu difoto, yang share foto itu secara bersama-sama dan waktu yang bersamaan bareng-bareng sehingga viral. Nah, itu biasanya buzzer yang bikin begitu, atau YouTuber ya bikin konten video dan sebagainya. Nah, ini bisa gabung ke sini, daftar, kemudian nanti akan ada penawaran-penawaran yang masuk ya, bit yang masuk ke email kita. Kalau kita setuju, kita bisa ikut gabung, nanti kita akan dapat uang dari situ. Nah ya, jadi menyenangkan ya kalau kita punya investasi di digital ya. Ada yang selanjutnya adalah iklan yang berbentuk. Nah, nanti sebelumnya nanti kalian bisa coba di rumah untuk daftar ini. Siapa tahu ya kalian bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Selanjutnya adalah contextual advertising. Contextual advertising ini adalah iklan yang dibuat secara otomatis relevan dengan website atau yang kita buat ya, misalnya Facebook atau Instagram yang ada di yang sosial media yang ada gitu ya. Jadi sebagai contoh gini, contextual advertising itu misalnya gini, saya berumur 18 tahun, saya berumur 17 tahun misalnya, maka iklan-iklan yang masuk ke dalam Facebook saya, Instagram saya itu biasanya berkaitan sama dunia kampus, di mana cari kampus yang bagus, atau dunia kerjaan di mana yang enak di dan sebagai iklan-iklan seperti yang masuk. Ketika saya misalnya berumur 9 tahun, saya punya Facebook misalnya, maka iklan-iklan yang masuk itu ke tempat saya itu ada iklan-iklan yang berkaitan sama misalnya mainan anak, game dan sebagainya. Itu namanya contextual advertising. Ini diatur sedemikian rupa melalui bahasa algoritma sehingga iklan itu tepat sasaran mengenai orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Jadi nggak lucu, misalnya jarang sekali ditemui misalnya anak 9 tahun iklannya tentang bursa saham. Itu agak aneh. Jadi memang contextual advertising ini dibuat sedemikian rupa dan kita bisa mengaturnya. Jadi seperti ini contoh gambar ini website pendidikan, maka iklan-iklannya berkaitan dengan pendidikan karena di anak-anak berkaitan sama fashion misalnya. Itu contoh ya. Ada juga in-text advertising. Nah, ini adalah selanjutnya, ini in-text advertising. Ini adalah iklan periklanan secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Nah, ini biasanya sistem in-text advertising ini menghubungkan kata-kata tertentu dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Misal ya, kita mau ngetik ya misalnya tentang HP keluaran terbaru ya, seperti misalnya Samsung gitu ya, Samsung ya. Nah, in-text advertising ini biasanya iklan yang modelnya biasanya menyarankan gitu ya, Samsung misalnya gini nih. Nah, kita tadi ketika Samsung tapi diarahkan ke dia jenis iklan in-text advertising. Nah, biasanya in-text advertising juga ada di bawah misalnya saran iklan apa ya, ini misalnya dia mungkin kita bisa cari kayak gini nih. Nah, kita mau lihat harga, mau lihat ini atau dan sebagainya. Jadi saran-saran penelusuran gitu. Kayak misalnya kita di apapun di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, kita lagi cari iklan ini nih tentang casing handphone, tapi kemudian di bawahnya disarankan lagi ya, casing handphone terbaru misalnya. Jadi itu namanya in-text advertising, sebuah saran tapi tidak terlihat secara langsung ya, sebagai sebuah iklan. Nah, ini ada namanya ad network optimization. Jadi gampangnya begini, ini ad network optimization ini adalah iklan jaringan yang dioptimisasi sehingga iklan kita itu muncul di bagian paling terdepan. Google juga menerapkan itu, dan aplikasi seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu juga menerapkan itu. Tokopedia atau Bukalapak, ketika kita sudah share produk dan sebagainya barangnya, maka di dalam situ kita akan menemukan banyak produk yang sama. Nah, bagaimana supaya produk kita muncul di bagian pertama? Maka kita melakukan promosi. Ya, promosi kita bayar per iklan. Misalnya saya pengen di halaman pertama, maka saya harus bayar Rp200 sekali klik atau Rp300 sekali klik sehingga saya muncul paling pertama. Kalau ada yang Rp400 dulu, kalau ada yang Rp500 bayarnya per klik, maka dia lebih dulu. Jadi kayak gitu konteksnya. Jadi iklan yang melimpah.
Kalau kita mau bayar besar untuk iklan itu, maka iklan kita itu akan masuk paling pertama. Itu namanya ad network optimization. Ada lagi namanya rep ads agencies. Jadi kayak website gitu yang menyediakan macam-macam agen-agen periklanan blog. Jadi mereka misalnya kita pengen misalkan ini, misalnya kalau kita punya temen 3 orang 4 orang pengen beriklan di YouTube tapi dia nggak ngerti. Nah, kita bisa memakai rep ads agencies. Kita minta mereka untuk nah ini biasanya semacam jasa saran ya, jasa saran dan pengoptimalan iklan yang kita punya. Nah, siapa tahu kita tahu nih kira-kira potensi jualan terbesar setelah kita main, ternyata laku nih konten-konten gini, foto-fotonya kayak gini yang laku di Instagram, dan kata-katanya seperti ini. Nah, kalau kalian punya bakat kayak gitu, berarti kalian bisa menjadi rep ads agencies ya. Nah, ini banyak kalau di Amerika itu banyak. Ada juga social advertising. Nah, ini social advertising ya, perlu di garis bawahi ya, bahwa social advertising ini iklan memang bentuknya adalah di dunia sosial. Jadi kalau Anda bersosial media ya, prinsipnya adalah jangan bagaimana orang harus beli, bukan, tapi bagaimana menarik keinginan orang untuk membeli. Kalian bisa belajar di Instagram, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Jadi kalau Anda bersosial media, jangan sekali-kali Anda misalnya ayo beli barang ini harganya segini, itu otomatis Anda akan kalah saing. Kenapa? Karena orang bersosial media itu tujuannya bukan mau menghambur-hamburkan. Nah, itu harus dibedain. Maka social advertising ini adalah kalian harus bisa membuat iklan di sosial media. Lihat Adidas, lihat Nike, lihat macam-macam perusahaan-perusahaan besar itu beriklan di sosial media, itu mereka nggak jualan. Mereka hanya mempromosikan produk dengan tampilan yang bagus. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian tuh jangan sampai salah. Di Facebook, di Instagram jualan, ada harganya dan sebagainya, itu biasanya orang kurang tertarik. Maka ikutilah contoh-contoh perusahaan-perusahaan besar biasanya beriklan di social advertising. Nah, ini contohnya kayak Adidas gini ya. Dia cuma ngasih tunjuk sepatu yang jadul gitu ya, tapi dibilang ini loh klasik, ikonik ya gitu. Nah, itu diiklanin dengan bagus. Kemudian ada video advertising. Nah, ini biasa sekali ya di YouTube ya kita saksikan. Kalau kita buka YouTube itu pasti banyak banget iklannya. Dan orang sekarang mengejar untuk bisa beriklan di YouTube. Nah itu YouTube ya. Nanti kita sambil lihat buka. Ada RSS advertising. Ini namanya seperti feed ya. Contoh begini. Kalian biasa membuka tentang Instagram si artis A. Maka nanti kalian akan disarankan untuk ke artis A terus. Kalian nonton YouTube-nya itu, maka kalian akan diarahkan ke koleksi mobil terus gitu. Jadi representasi yang kita tonton itu ya di YouTube dimanapun dia akan disarankan. Nah, itu namanya RSS feed ya, atau iklan RSS ya. RSS itu iklannya kayak gitu modelnya. Jadi dia menyarankan terus ke konten yang sama. Nah, itu ya. Nah, itu model iklannya kayak gitu tuh. Nah, jadi memang iklan ya model RSS ini kita akan ketemu terus dengan iklan itu. Ketika kita buka misalnya Tokopedia. Nah, ini ada feed, dia menyediakan feed sendiri. Jadi ini yang udah kita follow. Nah, yang kita follow dia akan, ketika kita yang orang yang di follow itu mengambil status, kita akan dikasih tahu yang paling pertama gitu. Kira-kira gitu ya. Gambar ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Iklannya banyak kerjasama ya. Nah, kebetulan ini yang lagi booming, lagi sponsor utamanya. Nah, ini kalau kita bicara tadi advertising yang pertama tadi, ini YouTube masih pakai nih ya. Nah, yang tadi ini nih direct advertising, nah itu YouTube itu. Jadi Oppo bekerja sama langsung dengan YouTube untuk menaruh iklan di bagian pertama. Nah, YouTube ini kan platform yang nomor 1 ya. Mungkin Google sendiri pun kain ya, karena orang itu yang suka dilihat itu adalah video-video, gambar, ada gambar, tulisan, dan ada teks, ada gambar, tulisan, suara. Itu indera manusia banyak yang lebih kepake daripada sekedar searching di Google. Maka Google pun sekarang, atau kalau kalian searching, maka ada arah iklan di YouTube-nya gitu. Ada
diarahkan untuk membuka YouTube karena emang orang pakai YouTube. Nah, jadi iklannya banyak sekali di sini. Kalau di Amerika Serikat aja sampai harus ada lembaga yang mengelola iklan itu karena saking banyaknya iklan di sana. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya. Yang 1-2 aja hanya perusahaan-perusahaan besar masih demen iklan di YouTube. Yang kecil-kecil kayak kita misalnya itu jarang sih berikan di YouTube. Tadi res advertising udah ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi model-model iklan yang ada ya. Maka sekarang kita mau membedakan antara iklan tradisional dengan iklan online. Nah, jadi saya masih ingat sekali ketika saya mahasiswa, iklan itu masih rata-rata di perusahaan-perusahaan besar kayak televisi, itu 2008 ya, masih lebih besar lah. Facebook itu baru-baru terkenal, belum ada iklannya. Dan biasanya dulu itu iklan itu kita pakai pamflet dan sebagainya, mengotori dinding dan sebagainya ya. Jadi biayanya besar, tidak dicintai pecinta lingkungan misalnya, dimusuhin ya. Dan banyak orang juga nggak suka, kadang-kadang nggak selalu suka ini ada tempelan apa dan sebagainya. Nah, itu dulu iklan-iklan begitu tuh yang masih banyak. Tapi sekarang tuh udah beda ya. Jadi iklan tradisional dan iklan online itu bedanya apa? Yang pertama, tradisional itu biasa target marketnya bebas, lepas, siapa yang lewat situ, siapa yang melihat itu. Tapi kalau iklan online itu targetnya lebih tepat sasaran. Anak 17 tahun gak akan sulit melihat iklan yang dikonsumsi oleh orang-orang yang berusia 30 tahun. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita umur 30 tahun dapat iklan yang 17 tahun kayaknya agak susah. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi memang target pasar itu cepat. Jadi ketika kita beriklan itu kita bisa menentukan siapa ya yang menerima iklan kita ini, usia berapa ya, tinggalnya di mana ya, penghasilannya berapa dan sebagainya. Iklan tradisional juga selain biayanya mahal tadi, konsumennya tidak terukur. Di TV misalnya, itu siapa aja bisa lihat. Tapi kalau di iklan online, konsumennya lebih terukur. Ya, bikin seminar sama teman-teman di kampus, itu mau iklan aja bayar 15 juta di koran, dan itu kecil, di pojok gitu ya, iklannya. Cuman karena ini koran besar, saya harus bayar 15 juta. Bayangin sekarang dengan uang 15 juta kamu berikan di Instagram, di Facebook, itu kamu bakal optimal banget. Ya, orang bakal ingat dengan iklan kamu. Karena 50.000 aja iklan di Facebook sama Instagram udah bisa gitu. Terus yang keempat ya, biaya iklannya mahal dan kurang fleksibel. Nah, kalau di online itu fleksibel banget. Kamu punya duit berapa tadi kan? Saya contohin 50.000 itu bisa dipakai, bisa beriklan. Ya. Terus kurang responsif dan ada batas waktu. Nah, kalau di tradisional, misalnya iklan tradisional itu kayak koran, berapa kali cetakan, itu udah tutup, udah selesai itu iklan kita. Tapi kalau iklan online, kalau kita bisa bikin website sendiri, kita bisa bikin iklan itu selama website itu ada, selama Facebook kita ada, sama Instagram kita ada, ya kan? Nah, jadi itu batas waktunya juga ini lebih responsif lagi kan, menyesuaikan bentuk laptop, bentuk tablet, bentuk handphone, ini beda-beda. Iklannya akan menyesuaikan, menarik gitu ya. Jadi disebut responsif itu menyesuaikan di bentuk device-nya. Nah, yang selanjutnya nomor 6, iklan online, iklan tradisional itu biasanya prosesnya lama. Casting dulu, iklan dulu, bikin materi dulu, terus kameranya yang bagus dan sebagainya. Sekarang nggak perlu. Kamera biasa aja, jadul aja, kamera kentang aja, itu handphone kentang aja itu bisa optimal untuk membuat iklan di Facebook ataupun Instagram. Asal kita jago buat kata-kata atau konten. Selanjutnya adalah yang nomor 7, yang terakhir, itu harga sesuai jam. Nah, jadi iklan ini kan ada durasi, ada waktu. Semakin lama durasinya semakin mahal iklannya. Tapi kalau di iklan online, ya kamu lama, asal ada yang mau lihat aja, itu bisa ada terus iklan kamu. Selama 24 jam dilihat. Orang kamu lagi tidur, iklan masih jalan. Sementara kalau iklan tradisional itu belum tentu seperti itu. Ya kalau mau tidur, orang lain juga pada tidur gitu. Tapi kalau di iklan online enggak juga. Dia bisa diakses kapanpun. Ya, itu mungkin diskusi terkait dengan macam-macam iklan online. Lalu iklan online apa yang belum ada di sini? Tentu masih banyak. Kalau ada mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan
mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bisa praktekkan, mungkin yang bisa kita praktekkan di rumah ini bisa kita praktekkan, ya semuanya bisa kita praktekkan dari sini, ini juga bisa. Nah, ini kita bisa menjadi targetnya ini sih ya, sebenarnya kita bisa menjadi rep ads agencies di Facebook kita, Instagram kita bisa menghasilkan uang. Nah, itu dia iklan online ya. Itu aja mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.